Saudara, kita memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Aliansi Ekonomi Indonesia meminta pemerintah ambil langkah tegas untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia yang berada dalam kondisi darurat. Ada 7 desakan yang disuarakan, mulai dari pembenahan salah alokasi anggaran hingga menyehatkan tata kelola penyelenggaraan negara. Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari ekonom dan pemerhati ekonomi menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi. Desakan ini adalah akumulasi dampak dari kebijakan ekonomi pemerintah yang membuat rakyat makin timpang. Salah satu perwakilan ekonom Indonesia, Vivi Alatas, bilang kondisi ini terjadi karena banyaknya konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak tepat. Dapat menyimpulkan 2 benang merah dari permasalahan perekonomian ini. Pertama, misalokasi sumber daya yang masif, serta kedua, rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elit politik dalam proses bernegara, kami menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat. Dalam kapasitas sebagai ekonom profesional dan akademisi di bidang ekonomi yang mengemban amanah untuk menyuarakan kesulitan perekonomian yang dirasakan rakyat, dan dengan bela rasa pada kehidupan masyarakat, kami menyampaikan beberapa desakan penting dan genting untuk dapat ditindaklanjuti secara serius oleh berbagai perangkat negara. Sementara itu, ekonom lainnya, Elan Setiawan, bilang penciptaan lapangan kerja makin menyusut termasuk bagi kalangan muda yang seharusnya menjadi aset bangsa yang krusial. 7 desakan darurat ekonomi yang disuarakan ialah perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Kemudian kembalikan independensi, transparansi dan pastikan tidak ada intervensi kepentingan pihak tertentu. Hentikan dominasi negara yang beresiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi termasuk pencabutan TKDN. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis. Dan terakhir, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara. 7 desakan ini bukan datang secara tiba-tiba. Para ekonom pun menegaskan gelombang protes publik harusnya menjadi alarm atas kondisi ekonomi nasional hari ini. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV. Tujuh desakan darurat ekonomi mulai dari salah alokasi anggaran hingga hapus berbagai kebijakan populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal. Lalu apa solusinya yang seharusnya dilakukan pemerintah? Kita tanyakan langsung pada Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri. Pak Yose, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Yose sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Pak Yose, tadi kita sudah melihat 7 tuntutan ekonomi. Apa sebenarnya kalau dari ringkasan Anda, poin pentingnya dari desakan ini? 7 tuntutan ini merangkum kondisi ekonomi Indonesia yang mana dan kegelisahan kelas yang mana sebenarnya? Ya, ini sebenarnya seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Vivi ya di dalam cuplikan tadi, kita melihat para ekonom ini melihat bahwa ada 2 hal penting, adanya misalokasi dari sumber daya. Sumber daya ini artinya bukan saja anggaran ya, tetapi juga resources ekonomi, sumber daya ekonomi yang lainnya yang salah dialokasikan karena memang kebijakannya tidak terlalu mendukung ke arah yang alokasi yang tepat. Kemudian juga ada ini semua juga kembali kepada tata kelola dari perekonomian itu sendiri. Untuk ke pertanyaannya, ini sebenarnya kegelisahan kelas yang mana? Ini sebenarnya kegelisahan seluruh kelas karena kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu menurun kualitasnya. Seluruh kelas ini kelas
bawah, menengah dan juga atas kalian ya? Ya semuanya. Oke. Semua tentunya. Karena kita melihat bahwa adanya penurunan kualitas yang cukup tajam di dalam kondisi perekonomian saat ini. Ya. Ada 6 poin yang kami sebutkan sebagai latar belakang untuk menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian tersebut. Ya. Tetapi juga kemudian kita lihat bahwa ada beberapa poin penting di sana. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun Ya. kualitasnya ya. Kualitasnya misalnya kami menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2020 sebelum COVID misalnya, pertumbuhan ekonomi itu 5,4% secara rata-rata Ya. dan mampu mengungkit upah real tumbuh sebesar 5,1%. Sementara sekarang ini saat ini pertumbuhan ekonomi yang tetap 5% itu hanya meningkatkan upah real sebesar 1,2%. Oke. Jadi kualitasnya sudah menurun. Belum lagi masalah ketersediaan lapangan kerja yang sangat dirasakan terutama oleh para pencari kerja muda. Ya, anak muda Orang-orang ya. yang sudah mempunyai kemampuan cukup tinggi tetapi tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan, oleh perekonomian itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, hal ini tentunya berpengaruh kepada semua pihak di dalam perekonomian. Mungkin kita menganggap bahwa kelas atas terisolasi, terinsulasi, tetapi tidak, karena mereka juga menjadi driver untuk berbagai aktivitas-aktivitas perekonomian yang lainnya yang akan juga ditentukan atau dipengaruhi oleh kelas-kelas yang lainnya. Dan ini semua tentunya akan berpengaruh dan kita juga melihat bahwa ini tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga ada masalah sosial di sana di mana permasalahan ekonomi ini kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi permasalahan sosial yang semakin lama semakin memberatkan. Oke. Pak Yos, ini menarik bahwa semua poin yang disampaikan 7 ini mencakup seluruh yang tadi Anda bilang, kelas. Permasalahan kegelisahan seluruh kelas. Tetapi ada kata misalokasi atau salah anggaran. Maksudnya bagaimana kalau dari analisis Anda? Dan anggaran yang mana sebenarnya? Ya, begini, sejak tahun kemarin, tahun ini bukan tahun kemarin ya, yang ditetapkan oleh sejak tahun kemarin, kita melihat ada perubahan besar-besaran di dalam struktur anggaran kita, terutama struktur spendingnya, struktur pengeluaran, di mana ada beberapa pos-pos baru yang cukup menyita porsi yang cukup besar di dalam anggaran kita. Padahal kita tahu pada saat ini kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja. Biasanya di dalam dalam ilmu ekonomi ada istilah bahwa anggaran itu seharusnya counter cyclical, di mana harus mampu ketika perekonomian sedang berjalan pada mesin rendah, itu anggaran harus mampu untuk meningkatkannya. Nah, sekarang dengan pengeluaran baru yang belum ada infrastrukturnya, ya tentunya ya, belum ada juga mekanisme yang jelas, belum kemungkinan juga kita nggak tahu apakah itu memberikan manfaat yang baik atau tidak kepada perekonomian. Risiko untuk melakukan pengeluaran baru yang belum kita punyai infrastruktur dan mekanismenya ini menjadi tinggi. Belum tentu anggaran yang sudah disediakan memang bisa didisburse karena infrastrukturnya belum ada. Mekanismenya belum ada, prosesnya belum ada. Kemudian kalaupun juga bisa didisburse, bagaimana manfaatnya? Bagaimana multiplier efeknya terhadap perekonomian? Ini semua belum ada dan belum kita bermain-main dengan risiko yang cukup tinggi dengan adanya alokasi anggaran yang baru tadi. Ya, jadi mungkin memang alokasi anggarannya seharusnya ditetapkan pada berbagai porsi-porsi yang sesuai, begitu ya, yang memang sudah akan memberikan dorongan kepada perekonomian secara lebih cepat lagi. Oke, Pak Sose, yang perlu kami perjelas adalah terkait poin tentang program populis seperti ya kalau kita lihat makan bergizi gratis dan juga koperasi desa yang memang ya begitu gencar dilakukan pada pemerintahan kali ini. Tuntutan aliansi ekonom ini anggaran harus dikurangi atau programnya dihapus karena jadi beban fiskal. Menurut Anda seperti apa?
kalau Ya, pilihannya. seperti tadi saya katakan bahwa ini kan adalah alokasi-alokasi anggaran yang baru ya, pos-pos anggaran yang baru, yang belum ada sebenarnya infrastrukturnya. Apakah infrastrukturnya kemudian bisa dibangun di dalam waktu yang cepat untuk disbursement dari alokasi anggaran tadi? Kemudian manfaatnya itu juga sekali lagi masih dipertanyakan. Mungkin memberikan makan siang, makan bergizi gratis di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, itu memberikan manfaat yang benar, yang cukup tinggi. Tetapi tentunya ada prekondisi di sana. Ya, kita tidak bisa serta-merta meniru apa yang kesuksesan di negara lain, kemudian tiba-tiba kita taruh semuanya di Indonesia. Dan kita belum tentu ini juga memberikan manfaat. Dan yang kedua, selama ini kami tidak melihat bagaimana apakah ada studi-studi yang mendukung untuk makan bergizi gratis ataupun juga koperasi merah putih tadi. Apakah kemudian ada proyek-proyek yang ya kecil yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Apakah kemudian kita juga sudah melihat secara besar, secara menyeluruh dampaknya terhadap perekonomian? Ini semua belum ada. Dan satu lagi tentunya, sekarang ini semua program-program tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya diskurs yang cukup besar, yang cukup baik. Padahal kita bicara tentang alokasi anggaran yang begitu masif, 171 triliun pada tahun ini ataupun 335 triliun pada tahun mendatang. Hampir sekitar 50% dari dana pendidikan itu pergi ke sana. Ini kan artinya akan mengurangi alokasi di tempat-tempat yang lain Ya. yang mungkin memang kita masih perlukan dan memberikan manfaat yang lebih besar serta juga lebih pasti bahwa akan didisburse Oke, oke. secara pas Pak Yose, secara baik ya. Pak Yose, Anda mau bilang atau memprediksi bahwa program-program yang baru yang infrastrukturnya masih belum lengkap atau bahkan belum ada, ini kemungkinan dengan anggaran besar untuk program tersebut bisa, ya kita bilang masih belum bisa berjalan lebih baik lagi ke depan. Seperti yang Anda prediksi tadi, betul? Seperti itu? Ya, kita masih perlu belajar lagi sebenarnya. Oleh karena itu, kalau memang ini harusnya dijalankan pada tingkatan project dulu, pada tingkatan yang mungkin kita perlu evaluasi dan monitoring terus-menerus, bukan di dalam skala yang begitu masif dan menyita anggaran yang begitu besar. Oke. Pak Yose, selain permasalahan teknis tadi, ini pun juga ada permasalahan-permasalahan lain yang dirasa bisa menjadi ganjalan dalam proses ekonomi di negara kita. Salah satunya adalah perizinan yang dirasa masih berbelit terutama di birokrasi. Apakah betul seperti itu? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Oke. Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies. Pak Yose, saya lanjutkan tadi terkait dengan soal perizinan. Di poin deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi. Untuk mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor ini. Bukankah sebenarnya TKDN ini masih perlu untuk menghadang impor Cina, lalu deregulasikan sudah jalan sampai saat ini dan Undang-Undang Cipta Kerja justru mengusiknya. Ini apa penjelasan atau analisis Anda soal ini? Ya, berbagai kebijakan-kebijakan yang ada ini sekarang sebenarnya sudah bukan satu hal yang yang baru ya. Ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah banyak studi termasuk studi dari kami sendiri di di CSIS yang memperlihatkan semuanya ini berdampaknya negatif, berdampak terhadap produktivitas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pembangunan industri dan lain-lainnya. Seperti TKDN misalnya. TKDN mungkin cukup baik kalau memang kita sudah bisa lakukan, kita sudah punya kemampuan untuk mensuplai berbagai kandungan itu dan memproduksi berbagai part dan komponen
komponen di dalam negeri. Tapi kalau nggak ada, akhirnya yang industri hilirnya akan terkena. Dan ini sudah terlihat sekali selama beberapa tahun belakangan. Bagaimana industri hilir kita sekarang ini sudah tidak lagi mampu bersaing karena keterbatasan bahan baku salah satunya. Nah, begitu juga dengan kuota import. Kuota import itu sekali lagi ini juga memperlihatkan bagaimana kita tidak lagi mampu mendapatkan berbagai bahan baku, part dan komponen yang mungkin kita perlukan untuk proses produksi selanjutnya. Ya, Import itu kan bukan cuma bahan konsumsi. ya, Bukan cuma barang konsumsi, tapi yang lebih penting 75% dari import Indonesia itu adalah bahan baku baku, ya. yang kita perlukan untuk proses produksi lainnya. Kalau proses ini bahan bakunya mahal karena adanya kuota dan lain-lainnya, tentunya competitiveness dari industri kita pun juga tidak akan menjadi lebih baik. Ya, Nah, tadi ada pertanyaan, ini kan kita perlukan ya. untuk mencegah import misalnya dari Cina. Nah, ki- kita ada kesalahan berpikir sebenarnya. Sering sekali kita salah berpikir. Kalau untuk menyetop import ataupun juga mengurangi import tadi, kita memerlukan aturan-aturan baru. Ya. Padahal permasalahannya bukan di aturannya. Kita sudah cukup punya aturan yang banyak, tetapi pada implementasinya, kebanyakan barang-barang Oke, yang datang masuk ke oke. Indonesia itu adalah barang-barang ilegal. Ya. Dan itu kenapa bisa ilegal? Karena aturan-aturannya tidak dijalankan dengan Oke, baik. oke, Ya, jadi oke, ini masalah implementasi jangan di mix, jangan disalahpahami dengan aturan. oke. Bukan kita Oh, bukan kekurangan aturan. Kita cukup punya banyak aturan, bahkan yang aturan itu memberatkan. Yang oke. ada adalah implementasi dari aturan Oke, tersebut. implementasi ini yang pada akhirnya Pak Yose ada tuntutannya terkait dengan kembalikan independensi dari Bank Indonesia, selain itu juga dengan BPS. Mm-mm. Apa maksud dari tuntutan ini kalau melihat? Apakah mungkin saja data-data dan kebijakan yang dikeluarkan lembaga ini tidak menggambarkan kondisi ekonomi realnya? Apakah kalau kita lihat Bank Indonesia sekarang menanggung beban fiskal dan data BPS dipersolek? Ya, nah, ini sesuatu dua hal yang berbeda ya, tetapi pada prinsipnya adalah independensi dan kredibilitas. Oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral seharusnya memang fokusnya tugasnya adalah menjaga moneter. Walaupun memang di dalam Undang-Undang P2SK yang baru kita melihat bahwa ada keinginan atau ada keharusan Bank Indonesia, Bank Sentral ini untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi itu bukan tugas utama dari Bank Indonesia. Yang paling penting adalah menjaga kondisi moneter, kondisi perekonomian. Jadinya kalau sekarang ini burden sharing itu diberikan kemana-mana, ini kelihatannya sudah menyalahi marwah dari Bank Sentral itu sendiri. Ya. Burden sharing mungkin diperlukan ketika kondisinya emergency di dalam kondisi COVID kemarin ini. Ya. Tetapi kalau tidak ada keharusannya hanya untuk membiayai program-program pemerintah yang tadi sudah kita bahas tadi, yang begitu besar, begitu Oke, masif, sementara kita nggak punya oke. uang. Tentunya ini berimplikasi kepada perekonomian secara besar. Oleh karena itu, kembalikan independensi dari Bank Sentral ini menjadi salah satu tuntutan yang paling utama juga bagi dari Oke, kami Partai oke. Ekonomi. Oke Pak Yose, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait bagaimana menangani persoalan ekonomi yang dirasakan seperti Anda bilang tadi, seluruh kelas Indonesia. Mengejutkan, tetapi ini menjadi PR yang perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Yose, sehat-sehat Terima selalu. kasih. Terima kasih. Mari.